Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kerja memakan bakwan, dah di rumah aja. Dan sehat selalu ya kawan-kawan. Itu dia opening khas dari Speak Speak Santuy, yaitu dengan pantun. Ya, kita kembali lagi di podcast kali ini. Oh ya, gini deh. Di awal ini saya mau bilang, mengingat makin tingginya intensitas wabah virus corona ini, kami dari Speak Speak Santuy mengajak kalian sebagai para pendengar kita untuk mengirimkan doa lah, atau berdoa untuk kesembuhan bumi kita tercinta ini, agar dapat segera dijauhkan dari musibah yang melanda hampir seluruh dunia ini. Ya udah, tanpa basa-basi kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing, demi kebaikan kita bersama dan harapan kita semua, supaya tidak ada korban jiwa yang jatuh lagi dalam jumlah yang banyak. Untuk itu berdoa dimulai. Ya, cukup. Ya, semoga doa kita tadi dapat didengar oleh Yang Maha Kuasa, dan penyakit yang ada sekarang agar bisa dijauhkan secepat mungkin, karena efek dari wabah virus ini sangat besar ya menurut saya, sampai termasuk berpisahnya kami Speak Speak Santuy, untuk ada yang ke Medan, Balikpapan, sama di Bandung. Tapi ya, kita harapannya bakal tetap terus jalan konten. Pada podcast kali ini saya mau bicarain tentang peran lingkungan kali ya terhadap diri kita sendiri sebagai manusia. Pasti memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Dua hal tersebut dapat diperoleh atau dapat terbentuk dari mana lingkungan kita berasal. Misalnya kalau lingkungan kita mengajarkan A misalnya, kita pasti jadi akan lebih condong ke arah A, perilaku dan sifatnya. Kalau arah B, lain lagi nanti karakternya. Contohnya misalnya gini, kalau kita tinggal di lingkungan orang yang pendiam, orang yang memang karakternya sifatnya pendiam, terus kayak ngomong tuh kayak cuma kalau penting seperlunya, maka kita akan menjadi individu yang seperti itu kalau menurut saya ya. Ini pengalaman. Saya jujur, saya orangnya itu termasuk orang yang susah untuk diam ya. Tapi pernah saya memasuki satu lingkungan yang isinya tuh hampir semua orangnya pendiam. Sementara saya masuk dengan karakteristik saya yang memang suka ngobrol, terus suka bercanda, banyak tingkah lah istilahnya. Terus saya tiba-tiba memasuki lingkungan mereka yang hening, sepi, diam, ngobrol cuma seperlunya. Wah, sumpah sih, saya waktu merasakan itu sangat sulit awalnya menerima. Saya mikir, ya salah masuk lingkungan nih gitu kan. Saya takutnya saya keikut sama mereka gitu loh. Jadi ya sebenarnya nggak masalah sih saya sama orang pendiam itu, malah kadang mereka mungkin tenang ya dengan karakteristik mereka yang seperti itu. Tapi kan saya istilahnya kaget ya dengan karakter saya yang begini, memasuki lingkungan mereka yang bertolak belakang sama karakteristik saya. Terus memang efeknya kerasa ya. Setelah saya masuki lingkungan mereka yang serba pendiam, ya
ngomongnya interaksinya minim lah gitu aja deh. Terus setelah tinggal bersama mereka beberapa bulan, saya saya merasakan bahwa ada perbedaan dalam diri saya, yaitu karakteristik saya yang asli lah, yang banyak tingkah, banyak ngobrol tadi, ya itu perlahan-lahan kayak hilang. Saya bukan merasa kalau itu diri saya gitu. Kenapa gitu? Karena kebiasaan kita berinteraksi dengan orang-orang yang pendiam tadi membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan keseret ke arah sana. Nah, lain ceritanya kalau misalnya orang pendiam yang masuk di karakteristik orang yang senang ngobrol. Mungkin orang pendiam ini bakal lebih hidup ya jiwanya, karena dia dari seorang yang pendiam masuk ke lingkungan orang-orang yang senang ngobrol, senang interaksi lah. Nah, dia pasti akan merasa kayak, wah, sangat welcome banget nih teman-teman baru gitu kan. Sementara kan kalau situasinya kayak saya tadi, dari orang yang sering berinteraksi lah sama manusia lain, itu masuk ke lingkungan mereka yang pendiam tuh sangat sulit lah. Kayak mikir dong jadinya, kenapa ya mereka kok diam semua? Apakah aku punya salah, ataukah aku nggak disambut di sini, atau gimana? Awalnya tuh aku bingung, tapi lama kelamaan aku menyadari bahwa memang ya begitulah pola hidup mereka, gitu. Itulah pola hidup mereka, dan pelan-pelan aku jadi bisa adaptasi sama lingkungan mereka. Jadi kalau aku mau ngobrol sama mereka, aku lihat-lihat dulu situasinya, mereka itu lagi sibuk atau lagi soalnya orang pendiam nih susah diprediksi, nggak kayak orang yang kayak saya lah. Kalau saya nih kalau udah diam berarti lagi ada kesibukan atau lagi fokus sama sesuatu atau lagi mikirin apa gitu kan. Tapi kalau orang pendiam nih, dia ceria, dia biasa aja, flat aja mukanya gitu. Kalau dia lagi pusing juga gitu ekspresinya, dia lagi seneng kayak gitu, kan bingung. Nah, perlahan ya adaptasi itu membuat saya dapatlah pelajaran bahwa kita ini hidup harus siap menerima situasi apapun selama hidup kita. Kita masuk di situasi orang-orang yang pendiam, kita harus bisa beradaptasi atau bahkan membawa perubahan lah. Misalnya saya nih orang yang sering banyak ngobrol lah, banyak bacot lah istilahnya, itu masuk ke lingkungan mereka yang serba pendiam tadi. Itu sebisa mungkin harusnya saya membawa perubahan untuk mereka yang pendiam ini, biar mereka tuh bisa lebih speak up, biar bisa lebih berinteraksi lagi dengan manusia lain gitu loh. Caranya ya itu tadi, dari lingkungan inilah saya bilang tadi kita bisa berubah karakteristik kita. Nah, sebisa mungkin kita ini apabila masuk ke lingkungan baru, kita membawa sesuatu hal yang baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Misalnya contohnya gini deh, cara kita beradaptasi itu kan parameternya berhasil atau tidaknya, cepat atau lambatnya itu kan tergantung kita sendiri. Nah, kita bisa nggak membaca situasi orang-orang sekitar kita yang baru ini. Nah, setelah kita membaca situasi tadi, kita lihat tuh celah-celah mereka tuh gimana sih, biar bisa diajak ngobrol, biar bisa diajak bercanda, kapan waktunya, timingnya itu harus pas kita masuk. Nah, kalau misalnya mereka timingnya lagi nggak pas, misalnya mereka lagi bahas sesuatu yang serius, terus kita datang dengan bercanda, wah itu kan bakal merusak tongkrongan tuh, membubarkan tongkrongan kan. Nah, tapi kalau kita melakukan hal yang pertama, membaca situasi, terus ngelihat mereka lagi serius, lagi bicara hal yang benar-benar gitu kan, terus kita datang dengan persona yang juga bicara serius, mereka
yakin aku bakal nerima kita gitu loh, bakal welcome. Nah tapi kan kita bisa lihat lagi di situasi lain, misalnya mereka tuh lagi ya ngobrol ngalur ngidul. Nah terus disitulah kita bisa masuk, ngebecandain mereka pelan-pelan, bercandain atau ya ngobrol-ngobrol, nanya-nanya lah, misalnya gimana kabar gitu loh, terus atau ya pertanyaan-pertanyaan template manusia lah kalau ketemu. Nah dari situ kan kita bisa ngeliat tuh ekspresinya dia, apakah lagi seneng, lagi penat, lagi sedih, atau lagi gembira sekali. Kan itu kelihatan dari ekspresi mereka di saat kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan template tadi. Nah dari situ sih saya mendapat pelajaran bahwa ternyata di hidup ini kita tidak selalu mendapatkan hal-hal yang kita inginkan terus gitu loh. Jadi bisa aja kita, ya betul sih, roda itu memang berputar. Jadi kita tuh tidak selalu berada di fase yang nyaman terus. Kita bisa berada di fase yang nyaman sekali, nyaman aja, atau sedih sekali bahkan. Makanya kita harus selalu siap lah istilahnya buat menerima segala situasi yang akan kita hadapi ke depan. Situasi-situasi yang telah berlalu itu kita jadikan pelajaran aja buat ke depannya, terutama masalah adaptasi tadi. Karena pengaruh lingkungan ini sangat besar untuk membentuk karakteristik kita, apalagi kalian-kalian yang masih muda, mungkin yang masih belum ketemu karakternya. Aku tuh gimana sih orangnya, aku ini sebenarnya dipandang orang gimana sih. Nah itu kan bisa kita bentuk sendiri sebenarnya dari diri kita dengan cara itu, adaptasi yang benar, adaptasi yang pas, biar orang-orang di sekitar kita tuh merasa senang, merasa nyaman ketika kita ada di antara mereka semua. Karena kita semua tahu bahwa proses adaptasi itu tidak selamanya mudah, tidak selamanya gampang, tidak selamanya cepat. Bahkan adaptasi itu merupakan proses yang penting. Kalau misalnya kita bisa cepat adaptasi, nah itu kita sangat beruntung sekali memiliki skill itu gitu loh. Kan adaptasi ini merupakan suatu hal yang ibaratnya kita keluar dari zona nyaman kita nih, terus masuk ke lingkaran baru atau circle baru. Nah, terus kan proses adaptasi ini penting di sini. Ini semua yang menentukan kita tuh bakal nyaman atau enggak ke depannya bersama lingkungan baru kita. Kalau lingkungan baru kita juga mendukung, maka adaptasi ini bisa sangat lebih cepat dari yang kita perkirakan gitu loh. Saya contoh lingkungan yang mendukung itu kayak misalnya kita orang baru masuk ke dalam circle ini, orang baru. Terus mereka ini yang ada di circle ini, mereka kayak ngerangkul kita, sering ngajak kita ngobrol, sering ngajak kita bercanda. Minimal ya kita terbantu lah ya untuk mengenal karakteristik mereka masing-masing itu mereka gimana sih. Dan juga mereka sebaliknya gitu, mereka juga lebih tahu kita tuh orangnya gimana. Terus bakal cocok nggak ya ke depannya, bakal satu circle bareng-bareng gitu loh. Kan itu semua penting, karena kalau udah nggak cocok dalam obrolan aja, itu susah bakal membangun chemistry gitu loh. Makanya itulah kenapa komunikasi itu sangat penting. Jadi makanya ada hal yang dinamakan miskomunikasi. Itu semua terjadi kan karena minimnya komunikasi yang terjadi gitu loh di antara kita misalnya. Yang bisa disalahkan itu adalah komunikasi tadi yang dengan cara yang salah. Itu aja sih mungkin ya pesannya buat kalian semua pendengar Speak Santuy. Jadilah pribadi yang selalu menyenangkan, maksimalkan semua hal positif deh, lebih tepatnya maksimalkan semua hal positif yang kalian punya dalam diri kalian.
ketika memasuki lingkungan baru. Ya emang sih jatuhnya kayak pencitraan, cuma kan untuk mengenal orang baru itu kan penting sekali untuk menunjukkan etika lah. Hal positif ini kan etika termasuk di dalamnya. Jadi etika dalam memasuki circle baru itu sangat penting. Jadi simpanlah dulu sifat-sifat buruk kalian yang ada dalam diri kalian. Terus pokoknya maksimalkan hal-hal positif yang membuat circle baru kita akan merasa nyaman dengan kehadiran kita, merasa mereka bakal welcome sama kita. Itu harus bagaimana. Intinya pintar-pintar ambil situasi, pintar-pintar ambil sikap lah untuk bisa diterima dengan baik oleh lingkungan baru kita. Ya, mungkin podcast kali ini bakal membahas itu aja kali ya dulu ya. Mungkin untuk podcast selanjutnya akan diisi lagi oleh salah satu member Speak Santuy yang lainnya, karena kita sedang berpisah, jadi kita tidak bisa bergabung untuk record ini. Pokoknya pesan saya tetap nurut sama pemerintah untuk di rumah aja, terus jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan ya minimalisir kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah kecuali itu sangat urgent ya. Saya harap kalian tetap sehat-sehat selalu, dilindungi terus kita sama yang Maha Kuasa, dan pokoknya tetap terus dengerin Speak Santuy karena kita bakal bikin podcast dengan pembahasan-pembahasan menarik yang lainnya. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum.